Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت faqad khaba wa khasar. Sungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sungguhnya telah beruntung dan berhasil. Apabila sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan rugi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menyampaikan materi ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pekerjaan kita yang utama dalam hidup ini. Kerajuan yang paling prioritas yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti sampai ke akhirat. Sehingga walaupun materi ini berulang-ulang, maka kewajiban kita terus untuk menyampaikannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu amalan yang utama yang akan dihisab di hari kiamat, yaitu amalan sholat. Di awal tadi surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 berjalan mana? Dan hendaklah engkau wasta'inu bis-sabri, menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam hidup. Allah akan menyuruh selama kita hidup di dunia sampai nanti kita menghadap Allah, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Wa inna hadza kabirah, dan sungguh sholat itu sangat berat. Walaupun pekerjaannya hanya 5 sampai 7 menit, bagi orang-orang yang
walaupun badannya sehat, besar, kuat. Maka setidaknya apa itu? Setiap hari kita melihat, memandang, menghisap diri kita, kira-kira sholat yang boleh diterima oleh Allah tidak. Kira-kira apa yang sudah saya lakukan ini, sholat yang sudah saya kerjakan ini, apakah sholat yang sudah dikehendaki oleh Allah, atau justru sebaliknya, habis waktu kita, umur kita, ternyata kita hanya mengisi karung yang bocor. Menurut kita amalan kita sudah baik, sholat kita sudah bagus, sholat kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Shallu kama ra'aytumuni usalli, lihatlah bagaimana aku sholat, kata Rasul. Tapi ternyata kita masih melihat ada orang sujud tapi bantu anak main biliar, anak main biliar, kaki yang sekatanya. Kalau anak biliar itu kaki yang siapa apa? Yang kanaikan, ibrong tak kanai, mulai tak kanai. Atau seperti tidak ada tumakninah. Dan lain sebagainya. Maka kita lihat berdasarkan ayat, ada sholatnya sholat yang baik, ada sholatnya sholat yang buruk, yang jelek. Padahal sholat satu, cuma karena keadaan dan sifat manusia, watak manusia, karakter manusia, sehingga tidak sampai sholatnya kepada sholat yang baik. Maka sholat yang baik itu apa itu? Yang pertama adalah sholat yang khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapakah mereka? Yang pertama sekali adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu dulu yang pertama. Walaupun banyak urutan-urutan orang mukmin yang mendapatkan kemenangan, yang utamanya adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Sampai kini Ustaz Rasul menyuruh khusyuk sholat. Sedang sholat banyak itu anak-anak. Apalagi kalau sholat suram, entah tidur entah sampai ada lagi mau Rasul lebih suka ini. Lagi mau sholat isya, lagi mau sholat asar, amak saja kalau saja itu. Kalau berjamaah terbantu. Jadi kalau kurang-kurang, kiranya imam tak kecewa dulu. Nah ternyata rakaatnya kita cocok. Kalau imam yang salah, makmum mengingatkan. Itu kelemahan kita. Maka prioritaskan sholat ini. Salah satunya adalah yang pertama, ada persiapan awal sebelum sholat. Jangan salah di waktu-waktu terkajar. Ada persiapan kita. Jangankan di saat kita mungkin, di saat kita salah berjalan pun punya persiapan. Imam sholat zuhur berkokok dan selingkuh nanti. Imam sholat asar berkokok. Jangan kita sudah punya persiapan. Imam kok alih sholat tak. Kadang orang mukmin kecewa, tapi pesafar tidak kuat dari bawah. Kadang bapak ibu kita melakukan perjalanan jauh, yang ternyata jarak masjid jauh sekali. Bawa arah kiblat. Sekarang sudah canggih. Di mana aku sholat, aku sholat. Tak
Bapak Ibu kalau tidak ada persiapan tadi sebelum maghrib ini, saya yakin Bapak Ibu masuk atau nak kerja. Apakah waktu sholat ini yang salah? Sholat sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ada telah diatur oleh Allah. Sekarang saatnya waktu sholat menurut kita lebih cepat pada tempat kita. Ya namanya lebih cepat. Kalau waktu sholat kita jam 6:12, seharusnya seorang mukmin setengah 6 itu orang merantir kerja baik. Siap-siap, alun mandi lah mandi. Kok pati orang anak akhir sarapan sekitar sarapan. Kan sore waktu terkena. Kalau lebih biasa sudah Islam kan orang. Adik pun tak konsentrasi lo sedang mengenal ajian. Kalau sholat terus persiapan termasuk di dalam sholat. Jangan sampai baru nawak pengaturan ibu sudah makan jarian 9 buah tidak lo usul ini sehingga kawan sholat ada dulu di mana sama lagi Pak sholat lagi baru jarian pengaruh sholat berjamaah. Orang-orang yang itu persiapan perhatikan, tidak perlu baju rancak, tapi rapi bersih. Semuanya Allah menyukai yang bersih, yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Kemudian dalam ayat mana yang salat khusyuk itu? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya salat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dijelaskan oleh ayat 46. Siapakah yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Rabb-nya. Yakin loh. Jangan sampai sumber seperti itu keyakinan awak kepada Allah bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah. Maka orang yang aksan yang sebenarnya itu adalah di saat sholat dia yakin bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Hadirkan Allah di dalam sholat awal. Dan itu butuh perjuangan terus. Mungkin tadi waktu sholat maghrib dia lagi khusyuk, besok sholat isya tahun bisa bertahun lagi. Perjuangan terus. Kadang-kadang khusyuk itu datangnya di awal. Di awal Allahu Akbar. Begitu rapinya bacaan, begitu pasnya gerakan tangan kita, tiba di inna sholat tiba atau al-fatihah al-mulai. Kadang-kadang sholat kita itu khusyuknya di saat rukuk, tapi saat tinggal nampak. Tapi kenapa? Kamar mencari apa? Saat rukuk aja lain. Sami Allahu liman hamidah. Kamar mencari apa? Akhirnya juga rusak khusyuk dan lain sebagainya. Mana yang harus kita periksa baik pakaian, makanan yang kita makan, bau badan kita, tempat sholat. Alhamdulillah di tempat kita ini sangat bersih. Tangguh itu merasa seperti itu. Kalau awak sudah sholat, terasa lihatnya mati kurang melapkan yang ada oleh tolong dulu. Jadi pengurusku ada itu. Kamu jadi garing kamu saat dilahirkan yang oleh banyak asik dan yang atuh. Makanya kita membersihkan tempat sholat ini tidak dihitung berapa kalinya. Jadi kalau kita merasa tak baik, segera disedot. Kita sudah punya tempat yang nyaman, AC. Bagaimana itu Rasulullah dengan para sahabat sholat? Mana ada AC? Bahkan dengan pelepah rumah, dengan tanah
Di sana Rasulullah dan para sahabat menghadirkan Allah dalam salat. Maka berjuang kita. Rukun salat yang 13 itu kalau kita bisa mengusahakannya, kita rangkum lagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun fi'li, perbuatan. Rukunnya sempurna, sujudnya sempurna, lengkap, salamnya sempurna. Rukun zikri, ucapan, bacaan salat kita benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jalan-jalan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wa bihamdi, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Nanti guru nanti mana rukun qalbi hati-roh. Disitulah tentu awak paham dengan arti bacaan sholat, karena sholat berbahasa Arab. Ini sholat yang pertama, sholat yang baik. Yang kedua, sholatnya yang baik itu adalah sholat yang hafiz, sholat yang terpelihara. Ini Allah katakan kita di surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang mukmin itu yang beruntung adalah orang yang terpelihara sholatnya. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Di luar sholat kita disiplin. Sedang sholat lain, di luar sholat pemaling. Tidak cocok. Sholat mengajarkan kita menundukkan pandangan, di luar sholat kita tundukkan pandangan. Sholat mengajarkan kita untuk jujur, di luar sholat pun kita jujur. Ini terpelihara. Jadi kalau ada orang sholat itu mencilok, apa itu? Anda kemauan sholat itu dalam hidup. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Peliharalah salat-salatmu. Kemudian Allah tekankan lagi wassalatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Mana salat wusta? Salat asar. Kalau kita lihat di surah Bani Israil ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat pada 2 tepi siang, zuhur dan asar. Ila wasaqil lail, 2 tepi malam, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan waktu subuh. Maka Bapak Ibu yang haji dan umrah kan sholat subuh di Mekah. Dan sholat subuh di Mekah. Nah, yang ada sholat fajar. Kalau subuh itu artinya sabaha. Sudah kami matahari itu. Cuma ini mainan bahasa saja, karena sudah kebiasaan. Ya kan? Yang ada cuma waktu fajar, yang ada di Quran juga waktu fajar. Wa Qur'an al-fajr, anjuran sholat subuh, sholat fajar. Maka sholat sunat kita, yang mana yang sholat sunat fajar? Sholat sunat setelah azan subuh, setelah azan. Tadi aku yang dari jadwal sholatil fajri minal masjidil haram, sholatil fajri minal masjid nabawi, sholat fajar. Jadi kita sampaikan Bapak Ibu, kenapa sholat ini asar ini dikatakan betul? Di saat asar biasanya kita sudah capek pulang kerja, panen di radio, atau bahkan mungkin belum
istiqomah. Ada orang sholatnya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ada orang. Bapak nggak saya dari orang. Ada orang sholatnya sholat raya saja. Bahkan pakai baju baru, mungkin baru, di balik itu tapi baru, tapi itu raya saja. Ada sholat orang Ramadan saja, habis Ramadan dikira pas bulan Ramadan itu pengurus rumah kadang mau mati, berarti pihak dari alhamdulillah kita bisa diawak, sudah ada yang tambah bisa diwajib lagi. Anu satu sawal jemaah ke pulang pokok itu dua kali orang